Oke, materi untuk pagi ini sebetulnya materi terakhir dari perkuliahan Stabmat 2 semester ini. Jadi minggu depan saya mau menyempatkan waktu sebentar untuk diskusi, mungkin kalian ada pertanyaan yang perlu kalian sampaikan. Terus nanti saya ada waktu untuk kalian mengerjakan seperti waktu UTS kemarin ya, ada soal yang bisa dikerjakan merangkum semua materi yang kamu pelajari setelah UTS. Jadi kita perlu nilai untuk nilai ujian akhir semester. Ya walaupun kita nggak bisa melakukan ujian seperti normalnya di kondisi normal gitu ya. Jadi nggak ideal lah pokoknya situasinya. Tapi sebisa mungkin saya tetap memperoleh nilai dari yang saya ajarkan. Walaupun sebenarnya dari setiap pertemuan saya sudah bisa melihat kalian sejauh mana yang kalian pahami. Ya mudah-mudahan saya berbaik sangka. Ya yang kalian kerjakan selama setiap pertemuan itu adalah benar-benar pemahaman kalian. Ya, jadi mencerminkan kemampuan kalian. Nanti saat saya beri lagi satu kesempatan di akhir minggu depan untuk mengerjakan kasus-kasus yang bersesuaian dengan masalah yang saya jelaskan setelah UTS. Ya, ini suara saya terdengar dengan baik ya ke kalian ya. Oke, baik saya mulai yang sudah saya sampaikan di Google Classroom. Jadi saya hari ini ingin menyampaikan materi terakhir mengenai uji hipotesis yang berhubungan dengan ragam. Nah, ini semua teorinya sebetulnya sudah kalian pelajari di semester lalu waktu Statmat 1. Jadi di Statmat 1 itu sebaran-sebaran yang berhubungan dengan ragam, kalau kalian ingat ada chi-square, Q kuadrat, ada F, bukan uji, ada statistik chi-square, ada statistik F. Yang bedanya di situ adalah pada pemakaian. Ketika kita berurusan dengan satu ragam, kamu menggunakan chi-square, Q kuadrat. Tapi ketika kamu berhubungan dengan dua ragam, ya nanti tujuannya untuk menguji kesamaan atau perbedaan, nanti yang kamu gunakan adalah statistik F. Nah, tapi di sini nanti saya berusaha yang lebih detail saya jelaskan adalah bagian di chi-square, Q kuadrat. Nanti di uji F-nya saya berikan singkat saja, tapi idenya sebenarnya sama. Jadi saya berusaha menjelaskan mulai dari bagaimana membentuk daerah penolakan, bagaimana membuat atau menghitung peluang salah tipe 2, dan bagaimana memperoleh nilai pi jika memang dibutuhkan. Karena semua statistical software itu menghitung, melakukan pengujian hipotesis, lalu kriteria yang dipakai untuk menolak atau menerima adalah nilai pi. Dan nilai pi ini kamu harus tahu dari mana asalnya. Oke, yang pertama, jadi satu ragam tadi saya sudah bilang ya, yang dipakai adalah sebaran Q kuadrat. Itu ketika kamu menggunakan sampel ya berukuran N dan diasumsikan sampel tadi berasal dari distribusi normal, cuman kali ini kamu lebih fokus pada sigma kuadrat. Jadi tidak lagi berfokus pada mu. Mu sudah selesai kemarin, minggu lalu kita belajar tentang mu. Ya, jadi mu di situ nilai tengah, kita sekarang urusannya ragam, sigma kuadrat. Jadi kadang-kadang orang menguji ragam, kadang-kadang orang menguji simpangan baku, ya. Tapi dua-duanya setara. Simpangan baku ya artinya akar dari ragam. Tapi yang dipakai di sini jangan lupa, statistik yang berhubungan bukan statistik yang berhubungan dengan simpangan baku, tapi statistik yang berhubungan dengan ragam. Ya, jadi kalau kamu misalkan mau hipotesiskan tentang nilai simpangan baku, ya jangan lupa kuadratkan dulu. Karena statistik yang ada itu hubungannya dengan sigma kuadrat, bukan dengan sigma. Oke? Jadi boleh menyatakan tentang nilai simpangan baku, tapi tetap nanti yang diuji, yang diinputkan di dalam hipotesis nol maupun hipotesis alternatif selalu ragam. Ragam kuadrat dari simpangan baku. Jadi di sini saya bunyikan H0 sigma kuadrat sama dengan sigma. Yang berupa besaran angka itu yang saya tulis ini ya. Jadi ini angka. Sigma kuadrat sama dengan angka tertentu. Kamu meyakini bahwa ragam populasimu sekian. Sedangkan H alternatif sama seperti teori di nilai tengah,
selalu ada ekor kiri, ekor kanan, satu arah ekor kiri, satu arah ekor kanan, ataupun dua arah yang tidak sama dengan. Nah, nanti perbedaannya ada pada perhitungan alfa, salah tipe 1, ya, atau statistik yang digunakan. Ya, kalau dua arah ya nanti seperti kemarin, alfa per 2 yang digunakan. Ya. Nanti statistik urutannya selalu ya, saya mulai dengan hipotesis, statistik. Nah, di sini statistik yang dipakai adalah ragam sampel. Ini ragam sampel. Jadi kamu punya sampel yang X1 sampai Xn, kalau sebelumnya kamu hitung X bar ketika mau menguji mu, sekarang yang kamu hitung adalah S kuadrat, karena ini dipakai untuk menguji sigma kuadrat. Jangan lupa. Ya. Jadi kalau mau menguji ragam, S kuadrat yang dihitung. Kemudian, yang berhubungan dengan S kuadrat, seperti semester lalu, adalah distribusi Q kuadrat, tapi bentuknya tidak langsung. Sama seperti ketika kamu melakukan transformasi ini, dikurangi mu dibagi sigma per akar N menjadi Z. Ya, sekarang untuk menjadi chi square, S kuadrat ini perlu dikalikan dengan N-1 dan perlu dibagi dengan sigma 0 kuadrat. Sigma 0 kuadrat tadi apa yang dinyatakan di dalam H0. Jangan lupa. Ya, kalau itu sudah kamu hitung, kamu mendapatkan statistik uji. Kemarin-kemarin ini mungkin sudah pernah kamu pelajari di metode statistika. Jadi di situ chi kuadrat yang dari statistik uji kamu bandingkan dengan chi kuadrat tabel alfa kalau nggak salah dengan derajat bebas N-1. Nah, sekarang saya approach-nya beda. Saya bedakan, saya menggunakan nanti pemilihan daerah penolakan. Kalau kamu kemarin lihat ini, ada di kanan atau di kiri. Kalau di kanan tolak 0, di kiri terima 0. Kalau uji ekor kanan, kalau uji yang alternatif ekor kiri, yang ini daerah H1, yang ini daerah H0. Seperti itu. Ya, cuman sekarang saya menggunakan daerah penolakan, cuman ini lihat, kamu kan biasanya masih menggunakan tabel. Jadi tabel itu hati-hati. Kadang-kadang yang diketahui itu sesuaikan ya. Jadi yang dinamakan dengan peluang alfa, kalau yang digambarkan di ekor kanan ini, ya artinya adalah luas sebelah kanan. Luas sebelah kanan biasanya pernyataannya seperti ini. Jadi X, yang ini variabel, yang ini nilai. Nilainya sudah saya taruh sini, ini ada angka. Jadi variabel chi kuadrat dengan derajat bebas N-1 sebagai parameter, ya, peluang bernilai lebih besar dari nilai tertentu ini sama dengan alfa. Nah, biasanya ini notasinya. Kalau dia berbunyi 0,05, ya ini artinya chi kuadrat 0,05. Ya, atau sebaliknya, kalau yang dibutuhkan yang luas kiri. Nah, yang luas kiri biasanya pernyataannya, karena tabelnya itu tadi biasanya menyediakan yang ekor kanan, ya biasanya kamu berawal dari sini. Nih. Karena yang tersedia kan yang ekor kanan, padahal kamu butuhnya ekor kiri, yang alfa. Jadi kalau di tabel punyanya yang ekor kanan, ya jangan lupa untuk mencari yang ekor kiri, nanti buat dulu 1 minus. Gitu. Atau notasinya di sini biasanya gini. Nah, saya nggak masalah kan kalau kamu menggunakan tabel yang manapun, pokoknya tahu ya yang ekor kiri itu bunyinya apa, yang ekor kanan bunyinya apa. Di sini di catatan saya, pokoknya di PPT ini saya sudah melakukan menyetarakan atau membuat aturan umum bahwa kalau yang dipakai yang ekor kanan notasi saya chi kuadrat alfa, kalau yang digunakan yang ekor kiri saya menggunakan chi kuadrat 1 min alfa. Ya itu diingat-ingat. 1 min alfa itu artinya saya lihat yang ekor kiri. Kalau yang alfa saya lihat ekor kanan. Oke. Kemudian bagaimana membentuk daerah penolakan? Saya awali dari uji yang satu arah ekor kanan. Ekor kanan itu artinya hipotesis alternatif kan yang lebih besar tadi ya. Jadi tadi hipotesis alternatifnya berbunyi ini. Nih. Oke, sigma 0 lebih besar sigma kuadrat. Sama seperti kemarin, sewaktu uji hipotesis mengenai nilai tengah. Kalau ekor kanan, daerah penolakan itu kemarin kita bunyikan Y bar, karena statistiknya Y bar, lebih besar K. Kalau ekor kiri nanti Y bar kurang dari K, gitu kan? Nah, sama ini juga begitu, cuman statistik yang kita pakai sekarang S kuadrat. Jangan lupa, statistik yang digunakan adalah S kuadrat, kemudian baru lanjut bagaimana membentuk K. K-nya itu berapa, supaya bisa kita peroleh peluang salah tipe 1 yang kita inginkan. Ini sama hubungannya. Jadi harus dibentuk daerah penolakan sedemikian sehingga salah tipe 1-nya sebesar alfa.
Padahal salah tipe 1 itu punya peluang tolak H0 ketika H0 benar. Tolak H0 di sini saya bunyikan statistikmu berada di dalam daerah penolakan. H0 benar kita bunyikan sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. Tolak H0 saya ganti notasinya dengan ini. Ya, S kuadrat lebih besar sama dengan K. Sudah seperti itu, baru kita lakukan, ya seperti tadi, kamu sudah saya beri informasi di awal bahwa S kuadrat itu distribusinya Q kuadrat. Kalau saya hanya begini, ya nggak akan ketemu. Ini nggak akan ketemu, karena saya nggak tahu lihat tabel apa saya. Supaya kamu tahu baca tabel apa, ngitungnya pakai peluang yang seperti apa, ini harus dirubah. Kalau hanya S kuadrat, saya nggak tahu distribusinya. Tapi kalau saya transformasinya tadi ingat, dikalikan N-1 derajat bebas dibagi sigma 0 kuadrat, sigma 0 kuadratnya yang ada di sini. Nah, maka S kuadrat ini akan berubah menjadi variabel Q kuadrat. Ya, transformasinya seperti ini. Nah, transformasi itu kalau kamu kalikan di kiri, ya kanannya juga harus dikali. Jadi pernyataan ini setara dengan pernyataan yang hasil transformasi. Ya, kayaknya susah karena ada bunyi dengan syarat. Tapi syarat ini sebenarnya ditaruh di sini. Taruh di sini. Yang ruas kiri sudah jadi distribusi K kuadrat derajat bebas N-1. Yang kanan ini nanti N-1 diketahui, ukuran sampel N-1, sigma 0 kuadrat diketahui, yang dibunyikan di H0, K yang akan kita cari. Nah, nyarinya dengan bantuan itu tadi, yang tabel tadi loh. Ya, jadi sekarang karena saya ini tadi alfa, oh ini notasi saya salah ya. Jadi X kuadrat K kuadrat ini yang ekor kanan ya. Kalau ekor kanan ya biar usahakan ini sesuai. Sebentar. Ini saya balik sini. Ini yang tadi gambar saya yang tadi saya tunjukkan kalian. Oh ya betul. Ya, ekor kanan alfa kan ya. Yang ekor kanan alfa betul saya menggunakan yang itu, yang ekor kiri yang 1 min alfa. Saya balik ke sini. Ini dia. Ini tadi kalau misalkan diposisikan dengan gambar, ya posisinya yang ekor kanan itu tadi. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, ya, saya butuh ini K kuadrat alfa N-1 supaya ekor kanannya seluas alfa yang merupakan pernyataan ini. Ya, pernyataan ini kalau digambarkan seperti ini. Ekor kanan luasnya alfa, batasnya di K kuadrat alfa. Ya, jadi dua ini nanti saya lepas dari notasi peluang. Saya lepas dari notasi peluang, akhirnya seperti ini. Ya, dilepaskan dari notasi peluang, ini tahu, ini nanti baca tabel. Saya tinggal cari K sama dengan. Gitu. Ya, yang hasilnya K sama dengan, ini tinggal pindah ruas ya, yang per jadi kali terus dibagi. Ini adalah batas daerah penolakan untuk uji ekor kanan bagi ragam ekor kanan. Ya, bunyinya seperti ini. Ekor kiri logikanya sama. Hanya saja nanti yang kita pakai adalah K kuadrat 1 min alfa, ya, seperti yang tadi gambar saya. Gambar saya tadi yang ekor kiri batasnya di K kuadrat 1 min alfa. Kenapa begitu? Karena K kuadrat adalah distribusi yang tidak simetris. Kalau kemarin normal baku kan simetris, jadi mudah aja, simetris di sekitar 0 lagi kan. Jadi kalau satu ekor kanan plus, ekor kirinya minus gitu aja. Nah sekarang masalahnya Q kuadrat itu enggak begitu, jadi harus diolah alik ya, harus dimodifikasi. Nah untuk yang ekor kiri, saya awali sama, tapi kalian harapan saya sudah hafal. Ya daerah penolakan dulu dibentuk karena yang ekor kiri kurang dari, basis alternatifnya kan tadi kurang dari, jadi daerah penolakannya yang kecil, nilai-nilai kecil. Ya kalau tadi daerah ekor kanan, daerah penolakannya yang besar, nilai S kuadrat yang besar. Sekarang ya harus dibentuk hubungannya RR dengan alfa, daerah penolakan dengan alfa. Sama saja, kali ini tandanya kurang dari, bedanya di situ.
Ya, ketika kurang dari, transformasinya tetap kita lakukan, nanti bedanya di sini. Sewaktu kurang dari, ini yang membedakan dengan tadi. Kalau tadi lebih dari pakai alfa, Chi kuadrat alfa, yang sekarang Chi kuadrat 1 min alfa. Dah, baru dilepas sama seperti tadi, yang tujuannya akan mendapatkan K. Ya, jadi ini dan ini disama dengan K, dua ini, solusinya daripada K. Ya, K sama dengan angka-angka itu. Karena kita tahu ini yang dibunyikan dia 0. Ini derajat bebas sudah diketahui, yang ini garis kawin. Gitu ya. Nah, kalau sudah, baru kita bilang daerah penolakannya sesuai angka tadi. Nanti kalau S kuadratmu yang dihitung dari sampel bernilai kurang dari K, berarti H0 harus ditolak. Kalau nilainya tidak kurang dari K, tidak bisa tolak 0, harus terima 0. Uji yang ekor kanan sebaliknya. Kalau lebih besar, K, tolak 0. Tidak lebih besar, terima 0. Gitu. Oke, yang satu arah. Yang agak susah memang yang ini, yang uji dua arah. Karena uji dua arah di sini seperti yang nilai tengah kemarin, menggunakan dua batas. Nah, ini batasnya ada dua. Permasalahan berikutnya adalah karena tidak simetris, maka tidak bisa dibuat plus minus seperti yang uji nilai tengah. Tapi saya tetap mempertahankan bahwa dua arah yang dimaksud di sini selalu yang sana luas kanannya alfa per 2, yang kiri juga luas ekor kirinya juga alfa per 2. Ya, cuma nanti perkara naruhnya ini memang agak sedikit ini ya, ini K1 yang ini K2. Daerah penolakan yang ini atau yang ini. Ya, yang saya bunyikan atau itu. Ini saya bunyikan begini. Ya, kalau digambar seperti gambar saya tadi. Dinilai S kuadrat akan membawa ke penolakan jika nilainya lebih besar dari K2, lebih besar dari batas kanan, atau kurang dari batas kiri, kurang dari K1. Nah, nanti itu dibagi dua. Ya, yang ini ya luasnya alfa per 2, yang lebih besar luasnya juga alfa per 2. Sama seperti sewaktu perhitungan daerah penolakan untuk mu, untuk X bar. Ini kan saya bagi dua begini. Ini boleh plus, kenapa? Karena nggak overlap toh. Dua tadi yang ekor kiri, ekor kanan ini nggak mungkin kita overlap. Kalau nggak masuk sini ya masuk sini atau jadi boleh kita apa istilahnya ini saling lepas ya. Boleh kita tambah peluangnya. Nah, kalau sudah, ya ini tadi kan kita balik seperti tadi. Ini seolah-olah uji satu arah ekor kanan. Yang ini seolah-olah pembentukan uji satu arah ekor kiri. Hanya masalahnya kalau tadi ini alfa yang dipakai Chi kuadrat alfa. Yang ini yang dipakai Chi kuadrat 1 min alfa kalau tadi. Nah, sekarang karena dua arah, ya alfanya kan dibagi dua dari cerita saya. Tinggal kamu modifikasi saja. Ini alfa per 2, yang di sini alfa per 2. Selesai. Nanti ya tinggal melepaskan K-nya sehingga diperoleh K yang dibutuhkan. Ini saya lanjutkan dulu supaya kamu bisa lihat. Sorry. Ini ya, ini tadi transformasi langkah berikutnya. Langkah berikutnya transformasi. Gini. Ya, terus dengan transformasi ya, tapi transformasinya menggunakan padanan pada tabel Chi kuadrat yang ekor kiri 1 min alfa per 2, ini yang ekor kanan alfa per 2. Ini nanti saya lepaskan untuk dapat K1, ini saya olah untuk dapat K2. Tuh, akhirnya dapat K1-nya seperti ini, K2-nya seperti itu. Ya, menggunakan batas Chi kuadrat ekor kanan, ekor kuadrat alfa per 2, yang ekor kiri Chi kuadrat 1 min alfa per 2. Hingga bedanya di situ saja. Ya, konsepnya sama seperti yang tadi. Oke. Nih, saya ilustrasikan. Ini tadi bunyinya, jangan lupa ya, atau. Ya, atau. Jadi kalau nggak masuk yang kanan, yang masuk yang kiri. Ini ilustrasi saya untuk yang uji ekor kanan dulu. Nanti kalian bisa coba yang dua arah ya. Nanti ya. Ini saya punya pernyataan bahwa satu perusahaan ini tadi ya mempunyai komponen yang dikatakan ragamnya tidak lebih besar dari 0,0002 square, karena ini ragam. Kalau kamu menyatakan yang nggak pakai kuadrat, ya bilang simpangan baku.
Ya, kalau kamu mau melakukan, kayaknya aneh ya, melaporkan inci kuadrat itu kan aneh. Kalau misalkan mau melaporkan yang tidak pakai pangkat 2, ya harus simpangan baku yang dilaporkan, akar dari ini. Tapi kalau misalkan yang dilaporkan ragam, jangan lupa satuannya juga mempunyai dimensi kuadratnya. Ya, seperti di fisika itu loh. Kalau ragamnya kan kuadrat, satuannya juga ikut pangkat 2. Gitu ya. Nah, sekarang ini hipotesis. Nanti kita taruh di hipotesis, pernyataannya seperti ini. Saya ngomong tidak lebih besar. Tidak lebih besar itu berarti masuk di sini kan, kurang dari sama dengan. Untuk membantah, kita kasih hipotesis alternatif yang sebaliknya, komplement dari itu. Ragam sampel, nah ini yang S kuadrat. 0,0003. Ya kalau dari angka sih lebih kecil ya. Lebih besar, tapi kan nggak tahu itu mendukung pernyataan dia 0 atau mendukung pernyataan dia 1, karena kita harus melakukan pemeriksaan dengan konsep distribusi seperti peluang tadi ya. Sudah, ketika kita tahu itu N-nya 10, berarti di sini derajat bebasnya 9. Berarti nanti kamu kalau pakai tabelnya tabel Q kuadrat dengan derajat bebas 9, alfa dicek yang 5%. Ya. Nanti yang dibutuhkan adalah Q kuadrat 9, Q kuadrat 0,05 pada derajat bebas 9. Cari di tabel yang nilainya seperti itu. Itu yang akan kamu pakai untuk membentuk K. Jadi ini pada derajat bebas 9. Yang kamu pakai untuk membentuk K. Caranya, nih seperti tadi, ya daerah penolakan lebih besar ekor kanan. Makanya kamu hitung, ini tadi saya olah ya kayak kuadratnya, bisa cek di tabel sekian, bisa gunakan Excel kalau memang ingin lebih akurat. Ya, tapi di sini Excel hati-hati, kadang-kadang Excel yang ada menunya yang langsung right tail, ada yang menunya kumulatif. Kalau yang kumulatif kan berarti ekor kiri yang kita hitung. Kalau right tail langsung yang ekor kanan ya. Cek dulu. Terus hasilnya 16,919 adalah Q kuadrat yang dari tabelnya. Yang kalian butuhkan untuk menghitung K. Jadi lihat di PPT saya yang awal, ekor kanan kan ini rumusnya. Ya, statistik atau yang ada di tabel ini 16, sekian. Sigma 0 kuadrat yang ada di hipotesis 0, bunyinya 0,0002 dibagi N-1, ya, seperti itu. Hasilnya K sekian. Nah, baru dibentuk daerah penolakan, cocokkan tadi S kuadrat, sampelmu nilainya berapa? 0,0003 ya tadi. 0,0003 posisinya di mana? Di daerah penolakan atau bukan? Jawabannya bukan kan? Karena 0,003 posisinya kurang dari ini. Kurang dari 0,00376. Berarti masih bisa terima H0. H0 masih diterima. Karena posisinya tidak berada di dalam daerah penolakan. Jadi di sini saya bunyikan, karena tidak berada di dalam daerah penolakan, maka ya sampel yang ada tadi dianggap masih mendukung klaim perusahaan yang menyatakan bahwa ragam kurang dari itu. Oke. Kalau kamu dapat ragam sampel yang nilainya misalkan nilainya 0,0005 gini, baru ya masuk daerah penolakan kan, nilai seperti itu. Baru kamu bisa bilang bahwa itu penolakan. Jadi sampelnya tidak mendukung klaim perusahaan. Tolak. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana hitung peluang salah tipe 2 pada kasus sigma kuadrat tadi. Kalau kalian melihat seperti yang kemarin ya, seperti saya menjelaskan untuk uji nilai tengah, perhitungan beta itu tinggal tinggal membalik ya. Jadi kalau tadi tolak H0 ketika H0 benar, sekarang terima H0 ketika H0 salah. Jadi yang perlu kamu lakukan di sini adalah ini komplement dari daerah penolakan, ini yang dinyatakan di H1. Jadi dibalik. Sama, saya masih menggunakan distribusi Q kuadrat di sini. Cara mentransformasinya sama. Cuma nanti
Masalahnya di sini kalau tadi alfa itu selalu ada di tabel. Gampang, pasti di tabel ada 5%, 10%, 0,025, ya 0,025, ya 2,5% itu ada di tabel. Tapi kalau perhitungan beta itu kadang kamu harus menggunakan bantuan lain karena tabel kadang tidak menyediakan angka-angka yang ada di hasilmu untuk menghitung beta. Jadi mau tidak mau kalau untuk menghitung beta harus menggunakan software, bantuan software yang bisa menghitung minimal Excel. Jadi nanti di sini kenapa begitu kamu lihat ya, karena nanti hasilnya nggak selalu tertentu pada alfa yang ada di tabel, bisa beda sekali. Ya, yang pertama ini saya sudah jelaskan ke tadi beta itu komplement dari atau selalu berkebalikan dari yang dinyatakan di alfa. Kalau alfa tadi kan masuk daerah penolakan, ini H0. Sekarang tidak berada di dalam daerah penolakan. Kalau ekor kanan tadi penolakannya kan yang lebih besar. Sekarang yang diterima kurang dari. Sedangkan H0 benar, di sini H1 yang benar. H1 benar, saya menyatakannya sigma kuadrat A. Ya, transformasi sama transformasi. Nah, di sini kuncinya adalah K harus sudah kamu hitung. Kamu nggak harus hafal, tapi minimal K yang tadi sudah kamu hitung. Kalau hafal ya kebetulan aja nanti bisa ada saling meniadakan ya, bisa saling dicoret-coret sebenarnya. Tapi kalau K ini nggak kamu hitung, memang agak sulit jadinya. Jadi daerah penolakan dihitung dulu, ekor kanan ketemu K, kalau sudah K diperoleh, baru K itu dipakai untuk menghitung beta. Ya, jadi substitusi saya bilang. Ini K yang tadi ekor kanan, nilainya saya masukkan, hasilnya akhirnya ini. Ya, kalau kamu masih ingat tadi, K bunyinya K kuadrat alfa N-1, ya, per N-1 dikali sigma 0 kuadrat tadi yang di depan. Nah, kalau saya masukkan ke sini, lihat ada yang sama kan? Ada N-1 dan N-1 di sini. Dia saling coret, sehingga akhirnya bentuknya menjadi yang seperti ini. Tinggal K kuadrat alfa, sigma 0 kuadrat per sigma A kuadrat. Tuh, asalnya dari situ sebenarnya. Saya nggak mengharuskan kamu hafal ini, ya. Sampai sini cukup sebenarnya. Tapi di situ catatannya K sudah harus kamu hitung dari kasus daerah penolakan. Kalau daerah penolakan sudah terbentuk, kamu hitung betanya mudah. Tinggal ganti, ya, masukkan K yang tadi kamu hitung, ganti sigmanya dengan sigma A kuadrat. N-1 kan tetap derajat bebas, karena ukuran sampel kan nggak berubah. Oke, ekor kiri sama persis, logikanya sama. K yang tadi inputkan ke sini, substitusi akhirnya jadi lebih sederhana. Ada N-1 yang dicoret, sehingga hasilnya tinggal rasio antara sigma 0 kuadrat dan sigma A kuadrat ini. Dan jangan lupa, karena ekor kiri tadi yang kita pakai kan K kuadrat 1 min alfa. Kalau yang ekor kanan yang kita pakai K kuadrat alfa. Ya, jadi bedanya di situ. Nah, sedangkan untuk uji dua arah baru, ini mungkin ada sedikit perbedaan. Ya. Jadi kalau tadi yang daerah penolakan itu kan bunyinya atau. Kalau di sini daerah penolakan ya malah jadi interval. Selain daerah penolakan bunyinya jadi interval. Kalau dua arah tadi daerah penolakannya lebih besar K2 atau kurang dari K1. Sekarang selain daerah penolakan jadinya interval. Seperti kemarin kita belajar selang kepercayaan itu loh. Ya, kan jadi interval jadinya. Nah, ini intervalnya K1 sampai K2, nilai K1, K2 yang tadi diinputkan lagi sama konsepnya. Nanti N-1 itu bisa saling coret. Ya, jadi yang kiri nanti jadi K kuadrat 1 min alfa per 2. Jangan lupa, yang ini nanti yang dipakai K kuadrat alfa. N-1-nya saling meniadakan. Ya. Jadi bedanya di situ, ketika kamu inputkan K1 dan K2 dari hasil sebelumnya, ya, lihat yang tadi saya bilang, ini, ya, dan ini bedanya di 1 min alfa per 2. Di sini alfa per 2, sedangkan notasi ini rasio dua ragam, yang di hipotesis 0 dan di hipotesis alternatif. Itu dua arahnya. Oke. Nah, sebagai contoh, yang tadi ya, nanti kamu lihat kenapa nggak bisa pakai tabel. Ini contoh yang tadi kan ekor kanan. Ekor kanan, tadi saya menggunakan perhitungan K yang tadi.
0,000376, langsung kamu pakai silahkan. Kamu mau pakai rumus yang terakhir tadi juga boleh, ya. Kalau saya daripada mau sayang kan ini, ya Mas, saya langsung pakai aja. Jadi beta katanya tadi perhitungannya menggunakan konsep ini. K kuadrat dengan derajat bebas N-1, 9, nilainya kurang dari, ya, kalau ekor kanan alfanya lebih besar, peluang lebih besar. Beta peluang lebih kecil ya. Jadi kebalikan. Jadi, kalau alfa ekor kanan peluang besar, beta peluang kurang dari. N-1 kali K per sigma A kuadrat. Sigma A kuadrat sekarang yang ini. Kamu lihat bedanya pernyataan saya di contoh yang tadi dengan contoh yang ini. Kalau contoh yang tadi saya cuma bilang lebih besar gitu ya. Sigma kuadrat lebih besar 0,0002. Jadi di situ harus spesifik. Lebih besar 0,0002 itu di mana? Nah, di kasus perhitungan beta harus spesifik. Ini berapa? Kalau angka 0,0004 tidak diketahui, maka ya tidak akan bisa dihitung beta ini. Sebentar. Ini apakah ada kelas Bu Suci yang sebentar. Bentar ya, ini ada mahasiswa dari kelas Bu Suci yang namanya Zainul Abidin. Oke, sebentar. Zainul Abidin. Mana orangnya? Kelas. Ada lagi kelas Bu Suci yang belum ke kelas Bu Suci? Sudah semua ya? Oke, saya lanjutkan. Ini kita paralel soalnya. Ya. Sudah, saya lanjutkan lagi. Ya. Ketika kamu menghitung beta, ya di contoh saya tadi, apa yang tadi saya bilang? Harus spesifik sigma kuadrat A-nya berapa. Kalau enggak bisa dihitung. Ya, di sini sigma A kuadrat 0,004, kita masukkan, hasilnya seperti ini. Ya, kamu mau lihat tabel, susah ini. Di tabel itu enggak ada, kalau kamu lihat bentuk tabel Q kuadrat itu enggak ada konsep seperti ini. Dia adanya cuman alfa, ya yang 0,05, 0,025, 0,1 mungkin, enggak ada angka seperti ini. Ini mau nggak mau harus menggunakan bantuan lain. Jadi saya menghitung beta K kuadrat yang ini kok jadi begini ya, balik-balik saya. Tolong dibetulkan, ini nilai kebalik saya sepertinya. Yang kurang, ini betulnya yang kurang dari memang. Ini kenapa kok tiba-tiba saya muncul lebih dari? Harusnya kurang dari. Ya, semuanya kurang dari. Sama, saya cuma ingin mengilustrasikan yang ini tadi pakai K, K-nya langsung saya gunakan. Yang ini saya menggunakan rumus aslinya. Ya, rumus asli ini salah nih. Jadi ini alfa, ya, ini alfa yang nilainya 16,919 tadi ya, kan kayak kuadrat alfa. Sama, kamu cek aja hitungan ini dengan hitungan ini sama-sama hasilnya 8,46. Ini yang saya minta kalian untuk memeriksa. Ya, kamu menghitung menggunakan rumus ini dengan menggunakan rumus ini hasilnya sama-sama 8,46. Tolong diperbaiki di catatan kalau yang tadi lihat sudah terlanjur download PPT-nya ini kurang dari, ini kurang dari. Ya, cocokkan dengan rumus saya salah copy ya. Rumus yang saya copy adalah rumus yang ekor kanan, ekor kiri misalnya. Tetap ekor kanan. Oke, gitu ya. Nah, sekarang hasilnya kalau lihat di tabel di Excel itu 51%, 0,51 peluangnya tadi. Jadi saya bisa menyatakan bahwa walaupun ragam komponen tadi 0,004 ya, tetap saja klaim perusahaan tadi masih mungkin didukung oleh sampel. Masih ada 51% kemungkinan sampel mendukung klaim perusahaan. Walaupun sigma kuadrat yang benar itu sama dengan 0,0004. Kan ini salah ya. Tadi perusahaannya tadi kan bilangnya kurang dari 0,0002.
Ini sudah jelas dia salah, karena ragamnya memang 0,004. Tapi masih ada kemungkinan sampel itu mendukung pernyataan perusahaan. Harusnya ditolak, tapi tidak. Ya, ini 0,51 tadi kan peluang salah tipe 2. Terima H0, padahal H0. Salah. H0-nya salah, ragamnya 0,004. Tapi masih ada 51% kemungkinan diterima. Oke. Sekarang nilai pi. Bagaimana ngitungnya? Ya, sama seperti uji hipotesis nilai-nilai tengah, perhitungan nilai pi itu juga berdasarkan statistik di dalam sampel. Ya, jadi statistik di dalam sampel di sini S kuadrat kan yang kamu pakai. Nilainya berapa? Itu yang kita pakai. Kalau kamu ingat tadi perhitungan alfa, perhitungan beta yang kita pakai di depan, itu di awal-awal tidak pernah menggunakan S kuadrat yang sama dengan 0,0003. Ini dipakai terakhir. Ketika darah penolakan sudah dibentuk, baru lihat 0,003 posisinya di mana. Ya kan? Baru terima atau tolak. Kalau sekarang, dari awal nilai 0,0003 ini akan dipakai untuk menghitung nilai pi. Jadi nilai pi ini dihitung berdasarkan ragam sampel. Ya, ragam sampel C-nya. Jadi dipakai sejak awal. Ya. Perhitungannya sama dengan alfa. Tapi yang dipakai di sini C. Kalau alfa kan daerah penolakan tadi yang dipakai. Di sini C. Kalau tadi K, ya K-nya ditentukan. Di sini K tidak dipakai lagi, kita langsung pakai C-nya. C itu apa? Yang diketahui di dalam sampel. Jadi informasi dalam sampel seperti apa itu yang kita pakai, ya. Oke, sekarang lanjut, rumusnya sama. Jadi transformasi yang kita lakukan sama, tetap seperti tadi. Ya, transformasi mengalihkan dengan N-1 dan membagi dengan sigma 0 yang sigma 0 kuadrat yang ada di H0 tetap kita lakukan, cuman bedanya ini tadi K, sekarang C. Ya, Kak, tadi K kita cari, sekarang C diketahui, kita hitung peluang. Kebalik ya. Kalau tadi K tidak diketahui, peluang diketahui alfa. Jadi alfa diketahui, kita cari K. Kalau sekarang C-nya tidak, C-nya diketahui, kita hitung peluang. Bedanya di situ. Nah, sekarang ekor kiri tinggal dibalik. Ya, kalau ekor kiri kebalikan. Ini tadi lebih besar, ini kurang dari. Tinggal kita tukar tempatnya. Ya, jadi sesuaikan aja kamu menguji hipotesis ekor kanan atau menguji hipotesis arah ekor kiri. Kalau yang ekor kanan yang kita pakai yang lebih besar, yang ekor kiri kita pakai yang kurang dari. Yang jadi masalah adalah yang dua sisi. Nah, ini saya sudah mencoba mencarikan teori yang benar. Hitungannya memang nanti pada akhirnya kita kalikan 2. Hitung salah satu aja. Kalau yang kemarin waktu nilai pi untuk uji nilai tengah kan saya menggunakan harga mutlak ya. Harga mutlak dari Z-nya. Kalau Z-nya negatif ya pakai positifnya. Hasilnya nanti dikalikan 2. 2 kali peluang ini kan kemarin. Ya, peluang lebih besar, peluang ekor kanan tapi harga mutlak. Nah, sekarang karena ini tidak simetris, maka kita nggak bisa pakai harga mutlak karena nilainya bukan plus minus. Nilainya ada di ekor kanan angka besar, ada di ekor kiri angka kecil yang tidak plus minus. Jadi untuk mencari nilai pi, ya kamu menggunakan konsep yang sama seperti tadi, seolah-olah kita anggap ini ekor kanan, seolah-olah kita anggap ini ekor kiri, tapi nanti dari dua ini kita compare. Mana yang hasilnya lebih kecil? Ya, hasilnya lebih kecil yang mana? Minimum dikalikan 2. Kalau kamu nggak melakukan ini, ngarang aja, bisa nanti dapat angka yang nilainya lebih besar dari 1. Jadi peluang masa ada yang lebih besar dari 1. Ya, jadi dicari yang minimumnya. Oke, jadi nanti ada kok ilustrasi saya perhitungan nilai pi kalau sampai 2 arah yang dibutuhkan. Jadi 2 dikalikan 2 kenapa? Karena ujinya 2 arah. Kita maunya memperhitungkan yang ekstrim kanan sekaligus yang ekstrim kiri. Tapi gimana caranya supaya tidak sampai menghasilkan nilai peluang yang lebih dari 1. Sehingga dari nilai ekor kanan dan ekor kiri ini dicek dulu mana yang lebih kecil, baru hasilnya dikali 2. Oke, ini contohnya yang tadi.
Ya, masih yang ekor kanan dulu, nanti di belakang saya kasih contoh yang dua arah. Ini S kuadratnya kan 0,003 tadi, ini C-nya. C, kamu masukkan di dalam perhitungan. Ya, tadi kan C bunyinya. Sekarang C-nya itu saya ganti 0,00003. Hak 0 benar, keliru ya. Ini 0,00003. Hak 0 benar, 0,002 ini ada di dalam syaratnya. Yang nanti kamu pakai ketika melakukan transformasi. Jadi transformasinya di sini ada transformasi menggunakan C sebesar 0,003, ragam sampel sebesar 0,02 di dalam pembaginya. Sama seperti menghitung beta, ini juga tidak ada di tabel biasanya. Kamu harus menggunakan Excel paling tidak untuk menghitung. Jadi ini angka yang ini hasilnya 13,5. Derajat bebas 9, nggak ada tuh di tabel, susah nyarinya. Ya, kita pakai Excel untuk mencari nilainya. Kalau Excelmu sudah versi paling baru, itu ada bunyinya begini, yang right tail, kamu cek yang ekor kanan. Nanti tinggal masukkan 13,5 ini dengan derajat bebas 9, maka kamu akan dapat hasil 0,141. Jadi cek di bagian chi-square distribution ekor kanan. Kalau nggak ada, pakai yang chi distribution aja, nanti dipilih yang kumulatif, hasilnya 1 minus. Jadi hati-hati, kadang-kadang ditanya kumulatif. Kalau kumulatif berarti kan ekor kiri sebenarnya. Dari kiri ke tengah. Ya, itu keterampilan kalian memanfaatkan. Jadi kalian itu fasilitasnya sudah ada, tinggal keterampilanmu aja memanfaatkan dengan benar seperti apa. Oke. Nah, sekarang apa istilahnya? 0,141 ini kalau dengan konsep nilai pi. Terima atau tolak 0? Dianggap salah kan itu? Atau dianggap kemungkinan ya. Kalau kita menganggap ini ya angka 0,141 berarti kemungkinan sampel ini berasal dari ya dari H0 0,002 ini besar, masih cukup besar, 14%. Ya, masih mungkin berasal dari H0 yang 0,002. Jadi kita nggak bisa menolak H0 karena masih besar kemungkinan sampel ini tadi ragam sebesar ini berasal dari H0 yang ini. Atau kita balik, kalau kamu melihatnya dari aspek peluang kesalahan. Ketika kamu mau menolak H0 dengan sampelmu yang mempunyai ragam sebesar ini, kesalahanmu itu 14%. Nah, kesalahan 14% masih bisa ditoleransi atau tidak? Kalau kamu bersedia menerima kesalahan 14%, tolak 0, enggak apa-apa. Tapi ketika kamu menganggap kesalahannya ini terlalu besar, ya jangan ditolak 0. Jadi saya punya ilustrasi keputusan dari dua aspek. Angka 0,141 ini bukti bahwa sampel masih mungkin berasal dari 0. Berarti terima 0 kan? Atau kalau kamu bilang mau menolak, peluang kesalahannya 14%. Jadi 14% ini peluang salah jadinya. Masih bisa kamu toleransi enggak? Kalau kamu bilang tidak, ya berarti jangan ditolak. Terima saja 0. Kalau kalian kan biasanya kalau nilai pi menuju 0, tolak 0. Karena kesalahannya kecil gitu ya. Nah sekarang kesalahannya 14%. Berarti kita anggap terlalu besar. Nah, tidak ditolak. Terus kalau untuk dua arah bagaimana? Ini contoh saya, dua arah. Angkanya tetap saya pakai yang itu ya, yang tadi. Cuman saya ingin mengilustrasikan perhitungan dua arahnya. Tadi seperti rumus yang di depan, ngitung ininya kan sama. Ya, ini sama hitungnya. Rumusnya sama, N-1 kali C per sigma 0 kuadrat, inputkan. Hasilnya sama-sama 13,5 kan tadi. Cuman konsepnya, kamu itu disuruh ngitung dengan Excel mungkin, kalau 13,5 itu posisinya kira-kira di sinilah. Nih, kalau ekor kanan itu yang sana kan. Ini. Nih, kamu disuruh ngitung peluang yang ekor kanan. Sedangkan yang ini 13,5 ke kiri, yang ini itu peluang yang sini. Kalau lihat dari gambarnya, kecilan yang ekor kanan kan, lebih kecil yang ini.
Jadi nanti ketika saya mau mengalihkan 2, yang saya kalikan 2 peluang yang ini. Bukan peluang yang ekor kiri. Ya, karena 13,5 posisinya sudah di kanan memang. Nih, ya. Setelah saya gambarkan, coba kamu lihat di sini apa yang saya bilang tadi. Sama-sama 13,5, cuman yang satu hitung sebelah kanan, yang satu hitung sebelah kiri. Yang sebelah kanan luasnya lebih kecil daripada yang sebelah kiri. Makanya nanti dari minimum ini yang saya pilih yang peluang yang ini. Nah, kalau saya pilih peluang yang ini, coba ini saya sudah hitung kok dua-duanya. Satunya 0,859 yang ekor kiri, yang ekor kanan 0,141. Yang tadi ya, hasil yang tadi. Karena yang satu arah ekor kanan. Ini kalau kamu jumlah 1. Ini kalau kamu jumlah 1. Masuk akal toh? Karena tadi 13,5 memang membagi 2 daerah. Kanannya 0,141, kirinya 0,859, totalnya harus 1. Nah, di sini yang lebih kecil 0,141, sehingga sewaktu menghitung nilai pi yang saya pakai yang 0,141 kali 2. Jadi nilai pi-nya jadi 0,282. Kalau di tabel di output itu nilai pi 2 arah itu sudah mengakomodasi sifat ini. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana menghitung nilai pi-nya, harap ingat karena ini pertanyaan yang paling sering muncul ketika kamu ujian kompre ruangan. Ya. Oke, saya lanjut dulu hipotesis 2 ragam, nanti silakan kalau ada pertanyaan. Ini yang 2 ragam nanti pakai F. Ya, kita menggunakan 2 sampel di sini ceritanya. Sampel dari populasi 1, ragamnya tidak diketahui. Sampel dari populasi 2, ragam juga tidak diketahui, sama-sama nggak tahu. Tapi kamu melakukan pengujian hipotesis berdasarkan ragam sampel 1 dan ragam sampel 2. Ini nanti jadi pernyataan di dalam hipotesis, yang ini perhitungan statistik. Ya. Jadi biasanya satu arah, ini saya ilustrasikan satu arah saja. Nanti yang 2 arah dan seterusnya baca sudah banyak itu. Ini saya ilustrasikan satu arah karena sejauh ini uji-uji yang melibatkan F itu memang lebih banyak yang arahnya satu arah ekor kanan seperti ini. Itu kamu pakai di analisis ragam uji apa itu? Uji nilai tengah lebih dari 2 populasi. Kemudian sewaktu kamu melakukan analisis ragam pada uji serempak di analisis regresi, ya, itu pada dasarnya membandingkan 2 ragam. Tapi ragamnya yang satu ragam perlakuan, ya, ragam perlakuan dan ragam galat. Nah, saya bunyinya di sini sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Kalau di analisis ragam, itu satunya ragam perlakuan, yang satu ragam galat. Beda istilah, tapi uji F-nya tetap sama-sama menggunakan uji F. Kalau di analisis regresi, ya, KT regresi dibagi KT galat. Jadi KT regresi itu ya karena model regresinya, ragam yang muncul akibat kita menggunakan model. Sedangkan KT galat adalah ragam akibat faktor-faktor yang tidak terjelaskan. Nah, sama-sama ragam, cuma notasinya di sana beda. Di sini paling simpel notasinya sigma, tapi di dalam penerapannya nanti itu menggunakan kuadrat tengah galat, kuadrat tengah perlakuan, kuadrat tengah regresi, yang sewaktu kamu bikin tabel, itu tabelnya ada di mana? Kolom-kolom gitu ya, ada di kolom-kolom yang uji F-nya itu di bagian terakhir di sini. Yang ini ada DB, JK, KT, gitu kan? Terus yang kolom terakhir di sini F. Nah, F di sini membagi KT perlakuan dengan KT galat. Nah, di sini konsepnya perlakuan ini sebenarnya seolah-olah sigma 1 kuadrat, yang KT galat ini seolah-olah sigma 2 kuadrat. Ya, diasumsikan apa? Satu arah yang ekor kanan ini. Karena jika kamu memberikan perlakuan, kamu membentuk model regresi, harapannya ragam karena perlakuan itu lebih besar daripada ragam karena galat. Karena faktor tak terjelaskan.
Karena faktor tak terjelaskan maunya sekecil mungkin, makanya ujinya selalu satu arah. Jadi kalau ditanya hasil analisis ragam, ya output analisis ragam itu adalah output uji satu arah. Satu arah ekor kanan, di mana ragam yang atas dianggap lebih besar daripada ragam penyebut. Ragam pembilang selalu lebih besar daripada ragam penyebut. Ragam pembilang di sini notasi saya sigma 1 kuadrat, penyebut sigma 2 kuadrat. Tapi pada prakteknya, yang atas ini biasanya ragam atau kuadrat tengah dari perlakuan, yang bawah ragam atau kuadrat tengah dari faktor yang tidak terjelaskan atau galat. Saya sudah ngomong ya ini ya, silahkan kamu nyantol di kepalamu atau enggak. Ya, saya sudah informasikan ya, hubungannya itu ada. Jadi yang diajarkan di StatMat ini bukan saya ngarang. Ya, itu memang dibutuhkan di mata kuliah yang lain. Silahkan kamu mau mengingatnya atau enggak. Ya, up to you. Oke. Sekarang saya mau lanjutkan dulu. Ini uji satu arah. Arah perhitungan alfa nanti berdasarkan sama daerah penolakan ya, konsepnya. Kalau ragam 1 lebih besar daripada ragam 2, rasio ini akan bernilai besar. Makanya saya menggunakan angka lebih besar K. Ya. Kemudian bagaimana membentuk K? Balik seperti tadi. Kita memanfaatkan sifat yang semester lalu kalian pelajari. S1 kuadrat per S2 kuadrat itu tidak ada distribusinya. Tapi kalau begini ada. Distribusinya namanya distribusi F. Ingat, distribusi F adalah rasio dari 2 Q kuadrat. Q kuadrat 1, misalkan ini saya kasih Q kuadrat 1, yang ini Q kuadrat 2. Ya, Q kuadrat 1 dibagi N-1, Q kuadrat 2 dibagi N-1 sama-sama dibagi derajat bebasnya. Lihat di StatMat 1, dia akan menghasilkan distribusi F dengan derajat bebas A, B, A-nya N1 min 1, B-nya N2 min 2. N2 min 1, sama-sama min 1. Jadi derajat bebasnya di situ masuk sebagai derajat bebas F. Kalau Q kuadrat tadi derajat bebasnya cuma 1, kalau F derajat bebasnya 2. Kalau rumus ini saya olah, ya, rumus ini saya olah, maka kalian akan mendapatkan ya statistik uji yang simpel sebenarnya. Ini N-1-nya kan bisa dicoret, yang ini dan ini. Ini Q kuadrat 1, ya, ini Q kuadrat 1, bentuknya seperti ini Q kuadrat 1. Dibagi N1 min 1. Nih, ini Q kuadrat 2. Nih, dibagi N2 min 1. Ya, akhirnya setelah dicoret-coret ya sebetulnya bentuknya sederhana di sini. Rasio dari S1 kuadrat dan S2 kuadrat kali, beda ya, kalau yang ini dari sampel, S1 kuadrat dan S2 kuadrat dari sampel, kalau yang ini dari hipotesis 0. Sekarang pertanyaan saya, H0 tadi bunyinya apa? Ragam 1 sama dengan ragam 2. Nih. Sehingga ini kalau H0 benar nilainya pasti sama dengan 1. Ya, kecuali ada pernyataan lain. Ya, kalau H0 benar itu pasti sama dengan 1. Ini F ini, ya. Kalau H0 benar, pasti yang ini sama dengan 1. Makanya kamu sering lihat yang tadi saya ceritakan di tabel analisis ragam, uji F itu kan hanya membandingkan hanya membagi ragam, 2 ragam. Nah, ragam perlakuan dibagi ragam galat. S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Yang ininya kemana? Asumsinya sama. Di dalam H0 itu dianggap ragam sama. Makanya hilang. Tinggal S kuadrat dibagi S2 kuadrat. Ini sudah ya, sudah saya tunjukkan tadi. Jika H0 benar, maka kamu hanya punya S1 kuadrat per S2 kuadrat. Hanya statistik ujinya ya hanya itu. Nggak ada embel-embel sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat. Kecuali bilang lain. Ya, kalau bilang yang lain ya baru. Misalkan 2 kalinya, ragam 1 2 kali ragam 2. Atau ragam 1 setengahnya ragam 2, baru. Tapi yang jelas, ketika kamu menurunkan, F ini harus lengkap dulu, seperti ini, ya, baru kamu sesuaikan dia 0 bilangnya apa. Kalau bilangnya sama, ya sudah. Ini. Kalau bilangnya cerita lain, nanti bisa kamu sesuaikan dengan hipotesis. Oke. Nah, ini tadi contoh saya, ruang daerah kesalahannya, seperti tadi.
Ya, ujung-ujungnya yang tadi karena ini sama, ya, sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, maka S1 kuadrat per S2 kuadrat ini menjadi F. Tadi yang di depan, ya, F dengan derajat bebas A, B, yang nilainya harus lebih besar K. Kenapa? Ini kan juga 1 ya jadinya. Ini sama dengan 1, ini sama dengan 1. Di akhirnya cuman F lebih besar K. Karena semuanya sama dengan 1. Rasionya sama dengan 1. Cari di tabel. Kalau tabel yang ini masih bisa pakai tabel kalau ini. Ya, karena alfa. Kalau beta dan nilai pi nanti sudah tidak bisa pakai. Nih, di tabel kamu masih bisa cari. Jadi cari tabelnya. F itu mirip dengan K kuadrat ya. Sama-sama menjulur ke kanan, tidak simetris. Jadi ini alfa. Alfa. Yang kamu cari di sini, ada di sini, di tabel, nilai F dengan derajat bebas A, B, alfa. Itu ada di tabel. Ini variabel, ini angka. Ini angka. Di angka berapa yang menyebabkan distribusi F ini ekor kanannya luasnya sebesar alfa. Ya. Nah, kalau kamu cocokkan ini tadi K bisa dibaca di tabel, padahal K-nya tadi kan ada di sini. Kan sama aja berarti, ya toh? Ini alfa sama dengan peluang F lebih besar K. Ini alfa sama dengan peluang F lebih besar F alfa. Ya sudah, berarti K itu sendiri adalah F alfa. Ya, jadi kalau daerah penolakan untuk uji ragam lebih mudah karena atau ini terjadi karena asumsinya ragam sama. Jadi bisa langsung nggak ada perkalian-perkalian lagi. Jadi kamu mencari ya daerah penolakan berdasarkan statistik ekor kanan, peluang ekor kanan dari F dengan derajat bebas A, B yang luas kanannya alfa. Kemudian rasio kamu hitung apakah berada di dalam daerah penolakan. Ini contoh saya. Sampel 1 10, berarti derajat bebasnya 9. Sampel 2 ukurannya 20, derajat bebasnya 19. Ini ragam sampel 1, ragam sampel A, katakan ini ragam sampel B. Nilainya 0,003 dan 0,001. Perusahaan ini menyatakan bahwa keragaman komponen mesin yang diproduksi oleh mereka lebih kecil daripada yang diproduksi perusahaan A. Ya, saya bunyinya begini aja kan. B-nya lebih kecil berarti A lebih besar. Kan gampangnya gitu. Soalnya kalau uji F ini mau ekor kiri kanan ditinggal balik aja sebenarnya. Kalau mau kamu uji ekor kiri kan tinggal kamu balik aja. Tetap pokoknya yang paling gampang adalah yang lebih besar. Ini yang paling mudah. Karena tinggal ditukar aja yang posisinya. Kalau ekor kiri tadi bunyinya begini, misalkan begini ya. Nah, ya balik aja. Pernyataannya kenapa nggak dibuat begini? Nah, ujung-ujungnya kan ya jadi ekor kanan lagi. Ya, jadi kalau uji F makanya kenapa saya jelaskan cuma satu. Karena ekor kiri, ekor kanan ya masalahnya hanya tinggal membalik aja. Dibalik aja mana yang lebih dulu. Yang jelas uji di dalam hipotesis alternatif yang paling mudah adalah pernyataan bahwa satu ragam lebih besar dari ragam lain. Oke. Dari statistik ujinya tadi S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat, SA kuadrat dibagi SB kuadrat. SA kuadrat tadi 0,003, yang satunya 0,01, rasionya 3. Nah, tinggal cek ini ya, apakah 3 ini berada di dalam daerah penolakan, kan gitu. Tadi kita punya SA kuadrat, SB kuadrat. Apakah lebih besar dari K? Sudah kamu hitung, ini 3. Masalahnya sekarang K-nya berapa? Tadi K dari rumus sudah tahu K-nya itu berdasarkan tabel A, B, A-nya 9, B-nya 19, ya toh? Kamu menggunakan alfa berapa? Di depan tadi saya bilang alfanya berapa? 0,05 atau 0,01? Di depan saya bilang oke, 0,05. Betul? Saya menggunakan 0,05, cek di tabel angkanya berapa? Ya, di sini angkanya 2,42. Berarti daerah penolakan saya, ini tolak jika rasio 2 ragam, rasio antara ragam sampel A
dengan ragam sampel B, ya, kamu tolak H0 jika ragam sampel A per ragam sampel B nilainya lebih besar dari 2,42. Yang terjadi pada masalahmu ini. Ragam sampel A dibagi ragam sampel B, punyamu 3. 3 posisinya di kanannya 2,42. Kalau A0 kan jadinya ya. Jadi di sini H0 statistik uji berada dalam wilayah penolakan, kamu bisa menolak H0. Ya, bisa didukung dengan klaim perusahaan tersebut, didukung oleh sampel. Klaimnya apa? Tadi menyatakan bahwa lebih besar ya. Ragamnya B lebih besar dari lebih kecil daripada ragamnya A, atau dibalik, ragamnya A lebih besar dari ragamnya. Oke. Sudah perhitungan nilai pi dan lain-lainnya saya nanti kamu coba sendiri ya, saya nggak terlalu fokus ke sana. Intinya mirip dengan yang uji di Q kuadrat, ya, hampir sama. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Bu, maaf izin bertanya, Bu. Siapa nih? Vicky, Bu. Ya, silakan. Ini di PPT ada yang berbeda dengan tabel yang kita punya, Bu. Jadi di kuadrat kami itu misal alfanya itu 0,05 dengan DB 9 sesuai yang di PPT itu nilainya malah alfanya itu pakai yang titik 995, Bu. Itu bisa jadi karena tabel yang kamu punya itu yang diarsir. Kalau saya asumsinya yang diarsir itu yang ekor kanan. Oh, jadi maaf, Bu. Jadi tabel yang Ibu punya yang ekor kanan, Bu? Iya. Oke, berarti kami tinggal Ya, tinggal kebalikannya aja balik ya, Bu? aja. Atau kamu memeriksa dengan Excel ya. Kamu cek dengan Excel. Kalau kamu ada, cek dengan Excel, saya bisa tunjukkan caranya. Bentar. Daripada rancu, Terima kasih. tabel mana yang tabelmu itu yang mana ya. Saya bisa tunjukkan di Excel ini. Bentar. Ya, ini jadi F ataupun Q kuadrat. Kalau kamu butuh misalkan, tadi misalkan apa ya? Cek saya cek. Jadi ditanyakan Fikri yang mana? Yang halaman berapa? Halaman berapa ya, Bu? PPT halaman berapa? Atau contoh berapa? Contoh yang awal ya, yang 16, sekian itu. Itu yang mana? Iya yang 16,9. Tunggu. 16,919 ya. Itu berarti Q Iya, betul itu. kuadrat 0,059, derajat bebas 9. Saya balik ke Excel. Ini terlihat ya Excelnya. Jadi kalian berurusan dengan alfa 0,05, derajat bebasnya 9. Ini saya tunjukkan di Excel itu kalau ingin melihat yang ekor kanan, ada menu ini, chi_square.dis.rightTail, ekor kanan. Ini kalau kamu klik ini, ya. Oh, sorry. Ini saya cek dulu 16, saya masukkan 16,919 dengan derajat bebas 9. Nih. Tuh ya, ekor kanannya memang 0,05. Nah, tapi kalau menggunakan Excel untuk mencari 16,919-nya, kamu pakai inverse ini mestinya. Ya, ini. Chi-square inverse ekor kanan. Inverse ya, karena yang diketahui kan peluang. Peluang ekor kanannya 0,05. Derajat bebasnya 9. Maka ini akan menghitung angka 16,919. Oke? Kalau ekor kiri, ya, kalau inverse-nya, kalau mau mencari yang ekor kiri, ya, kamu masukkan 1 min alfa tadi. Jadi misalkan kamu butuh yang ekor kiri dengan peluang 0,05, berarti yang saya masukkan di sini yang 0,95. Ini kamu tanyakan tadi, Fikri. Jadi mungkin saja tabelmu yang ekor kiri ini. Jadi ketika saya masukkan 0,95 baru dapat hasil yang berbeda. Ya, ini ekor kiri. Ya. Kalau yang ini, yang alfa 0,05 ekor kanan. Oke? Itu. Oke, Bu. Menjawab ya. Saya jawab ya pertanyaan. Iya, Dicek dulu terima kasih, Bu. hati-hati. Ada lagi? Ini ada titipan, Bu.
di kolom komentar. Hari ini tanya, orangnya ada nggak ini? Menghitung daerah penolakan diuji satu arah terakhir. Yang mana ini? Di chat. Yang di Kasus yang mana ini yang ditanyakan? Hari ada enggak? Hari Maringan? Orangnya hadir enggak? Enggak ada. Ini dia Hari ada, Bu, tapi ada. Oh iya, silakan kamu mati. tanya yang mana? Ini saya enggak ngerti. Kamu tanya yang mana? Kamu posting pertanyaan di chat room, di grup chat. Ini yang kamu tanyakan yang mana? Tiga slide sebelum terakhir. Coba 1, 2, 3. Inikah? Tunggu. Slide sebelum terakhir. Yang ini kah? Ya, kalau yang ini ya tadi cerita saya. Jadi di dalam ini, di dalam pembentukan daerah penolakan ini, K, kamu hitung K-nya berdasarkan statistik F. Jadi di sini K dihitung dengan atau dicari dengan menggunakan tabel F. F-nya F alfa dengan derajat bebas A, B. Saya tadi mengilustrasikan cerita tadi, daerah penolakan tadi. Jadi daerah penolakan dicari dengan membaca tabel yang derajat bebas 9 dan 19, terus dengan alfa 0,05. Nilainya berapa? Di situ sudah saya carikan, nilainya 2,42. Jadi daerah penolakannya berbunyi, ya, ragam sampel 1 dibagi ragam sampel 2, ini yang jadi kriteria. Ragam sampel 1 dibagi ragam sampel 2, apakah nilainya lebih besar 2,42? Kalau iya, tolak. Kalau enggak, diterima. Kebetulan di contoh saya rasionya 3. 3 kan lebih besar dari 2,42. Ya, jadi daerah penolakannya dari kebetulan lah ini ya, karena asumsinya ragam sama, sehingga selalu gitu, H0 diasumsikan ragam sama. Sehingga daerah penolakan dihitung berdasarkan nilai F tabel dengan derajat bebas A, B alfa. Oke? Menjawab enggak pertanyaannya? Hari, sudah ya? Silakan dicoba yang lain yang ada di kuis saya. Itu latihan sih sebenarnya kuis itu. Untuk memperkaya materi yang saya berikan, ini dicoba ya. Coba kerjakan. Kan kalian juga masih mungkin untuk komunikasi dengan teman-temannya. Ya. Jadi minggu depan rencana saya masih ada waktu sebentar saya buka untuk diskusi, siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Ya, tapi setelah itu saya beri soal, kalian kerjakan, nilainya saya jadikan nilai akhir, nilai UAS, karena kita nggak punya waktu sendiri untuk UAS, jadi kita pakai sebagian untuk minggu depan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada saya akhiri. Sudah cukup ya? Maaf Bu, mau tanya lagi Bu. Apa? Kalau misal tidak disebutkan itu lebih besar atau lebih kecil, berarti langsung pakai tidak sama dengan apa? H0-nya sama dengan, ya, H0-nya sama dengan, H1-nya sesuai yang ada di situ. Tidak sama dengan ya, mungkin tidak sama dengan. Yang jelas H0-nya sama dengan. Oke, terima kasih. Sudah ya, saya akhiri, dicoba aja. Kalau ada pertanyaan dari yang kalian kerjakan hari ini bisa disimpan minggu depan. Ya, minggu depan masih ada waktu untuk diskusi. Oke, kalian live aja satu persatu. Ini Bu Suci sudah selesai belum ya? Saya nggak tahu. Kalian live aja satu persatu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.